Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengapa kita harus beragama. Sebelum masuk ke situ kita bisa lihat. Ini sengaja saya ambilkan tidak dari orang Islam gitu ya, tapi dari seorang filosof. Little philosophy inclined the man's mind to atheism. A depth in philosophy bring the man's mind about to religions. Pemahaman filosofi yang dangkal akan mengarahkan seseorang manusia kepada ateis, untuk bersifat ateis. Tetapi kedalaman filosofis justru akan membawa pikiran manusia ke dalam agama. Dari sini kita menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya posisi agama dan semua orang yang memahami akan merasakan kebutuhan akan agama. Tidak hanya dia tidak akan mungkin bersifat ateis, dia tidak akan mungkin bersikap tidak mau memeluk sebuah. Oke. Pengertian agama dari segi bahasa agama, kalau dilihat dari bahasa Indonesia, a itu artinya the way, gama itu tujuh. Sehingga ini kira-kira bisa diartikan jalan untuk pergi atau jalan untuk mencari keridhaan Allah, keridhaan Tuhan. Ini agama secara umum. Nah, di dalam Islam ada sebuah konsep, yaitu yang sering disebutkan oleh para ulama sufi, ilahi anta maksudi waridoka rabbu. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhomu yang kucari. Jadi agama itu final ends-nya, finish-nya, garis finish-nya itu adalah untuk mencari keridhaan Tuhan. Untuk mendedikasikan seluruh hidupnya dalam setiap langkahnya kepada tujuannya untuk Tuhan. Itu adalah pengertian agama. Nah, kita tahu bahwa saja sebagai seorang manusia, setiap manusia pasti memiliki fitrah. Dalam fitrah ataupun potensi religius manusia, itu dia selalu percaya kepada kekuatan yang berada di luar dirinya. Bukan saja dimungkinkan, tapi merupakan kemestian atau kepastian. Dari sini kita tahu, siapapun orangnya, bahkan seorang ateis pun, dia akan percaya bahwa ada kekuatan di luar sana yang berada di luar dirinya, something extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa ini yang membuat orang tersebut ketika dia merasa stuck terhadap sesuatu, maka dia akan selalu kembali pada kekuatan yang luar biasa tersebut. Kalau orang ateis, maka dia pokoknya something extraordinary, sesuatu di luar sana. Tetapi kalau seorang beragama, maka sesuatu yang luar biasa itu adalah Tuhan. Sehingga pada dasarnya setiap manusia pasti membutuhkan Tuhan. Jadi kebutuhan akan Tuhan ini merupakan sebuah keniscayaan. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dipungkiri. Ya. Makanya dari dahulu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama sejak awal, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tetap namanya agama Islam. Dan itu menunjukkan bahwasanya agama itu sesuatu yang selalu berjalan beriringan dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Sebagai contoh seumpama ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi kecelakaan dan masih banyak yang lainnya, di mana ketika saat itu manusia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dalam tanda kutip alam,
Ya. Mereka tidak mengetahui kapan bencana alam itu datang. Mereka tidak tahu kapan apa namanya gunung itu meletus dan sebagainya. Mereka tidak bisa melakukan itu. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu juga bagaimana cara mencegah supaya bencana alam itu tidak terjadi. Setiap bencana alam itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Dan pada manusia tidak dapat mencegahnya, meminimalisir, apa namanya, tanggap bencana itu bisa. Tapi nggak ada namanya penghilangkan bencana atau pencegah. Itu nggak mungkin. Adanya penanggulangan efek-efek dari bencana tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya setiap manusia itu memiliki sebuah keterbatasan, di mana dia ada hal-hal tertentu yang dia tidak sanggup untuk melampauinya. Nah, bagaimana cara menghadapi berbagai keterbatasan tersebut? Disinilah peran agama. Agama sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah ajaran dan manutan, di situ agama itu merupakan guidelines, petunjuk dalam kehidupan manusia untuk bagaimana menyikapi hal tersebut. Ketika manusia merasa mentok, merasa tidak sanggup dengan kondisi ada, maka dia harus ada sesuatu yang dia gantungkan. Makanya disitulah esensi berdoa. Kita ketika berdoa, kita menunjukkan bahwasanya diri kita ini lemah. Bahwasanya manusia itu tidak bisa menggapai secara segala sesuatu atas usahanya sendiri. Selalu semuanya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kehendak, merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memasrahkan diri kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa susah ketika samanya kita ternyata sudah belajar, sudah berlatih terus-menerus, ternyata kita masih belum bisa untuk bicara dengan bahasa Inggris dengan baik. Kita belum bisa namanya memenangkan kejuaraan. Kita sudah maksimal persiapannya. Mulai dari pelatihannya, kita mendatangkan pelatih dari luar, sampai kemudian di camp ya, pusat pelatihannya, sampai kemudian juara ternyata susah. Ternyata tidak mendapatkan juaranya. Nah, manusia pada ikhtiar, dia tetap harus berusaha semampu mungkin. Ketika usahanya sudah maksimal, maka ketika ada tidak menang, kemudian ada tidak bisa dan sebagainya, disitulah manusia memahami keterbatasannya. Pada saat itulah kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar sana yang lebih hebat. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penentu segala sesuatu. Inilah pentingnya sebuah agama. Terus bagaimana sekarang? Apakah saat ini kita lihat manusia modern meninggalkan agama? Karena kita lihat banyak saat ini timbul kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok LGBTQ, ya kan? Dan yang lain sebagainya. Dan kelihatannya orang-orang tersebut itu kelihatannya mereka menganut agama. Tetapi agama itu hanya sebagai wawasan. Di mana mereka tidak mendalami lebih dalam dan menjangkau jauh substansi agama. Di mana substansi agama itu adalah mengintegrasikan makna yang terkandung dalam tekstual, sejalan dengan kontekstual. Agama sebagai sebuah pedoman, dia tidak akan bisa dibumikan, dia tidak akan bisa dikontekskan kalau kita tidak melaksanakannya. Makanya kalau dalam bahasanya bukunya Quraisy itu adalah buku membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, sebuah teks, gitu ya. Al-Quran sebagai sebuah teks keagamaan, sebuah kitab suci, itu diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan ajaran-ajaran yang terkandung dalamnya dalam kehidupan manusia.
Inilah hakikat substansi atau inti dari agama. Kalau kalian menganut agama, kalian mengetahui bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, pergi haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi kemudian kalian tidak melakukannya, maka agama yang kalian lakukan sekarang ini adalah hanya sebagai wawasan saja. Ya, kamu tahu bahwasanya sholat itu wajib, tetapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu tahu bahwasanya zakat itu wajib, tetapi kamu tidak mengeluarkan zakat. Ya. Disinilah terjadi gap antara keberagaman kamu dengan agama yang kamu. Manusia ketika dia tidak melaksanakan ajaran-ajarannya, maka dia tidak bisa dikatakan manusia yang beragama dengan baik. Mungkin secara KTP dia berpikir agama Islam ataupun yang lainnya, tetapi pada prakteknya dia tidak mempraktekkan ajaran agama Islam. Karenanya pada pola keberagamaan, aku sarjana dikatakan bahwa agama itu ada dua. Ada agama sebagai ajaran, ada agama sebagai panutan. Ya. Agama sebagai ajaran adalah pemahaman terhadap agama yang sepenuhnya mendasarkan kepada ajaran atau doktrin dari kitab suci. Orang yang memiliki keberagamaan pada agama sebagai ajaran akan mendorong penganutnya untuk bersifat religiusitas yang kaku dan memandang rendah nilai persahabatan. Serta surga hanya bisa dicapai dengan mengandalkan perbuatan baik yang dilakukan. Kita tahu, kita sering merasakan ya di masyarakat kita, ketika kita banyak pemahaman keagamaan yang ansih berdasarkan kitab suci. Padahal sebagaimana kita tadi tahu bahwasanya substansi sebuah agama adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama kepada konteksnya. Ya, nilai yang terkandung kepada konteksnya. Nah, kalau agama, ketika orang tersebut memahami agama sebagai ajaran, maka dia akan selalu menggunakan teks kitab suci dengan apa menimbangkan konteks saja, konteksnya. Oke, yusduhakom, tahajudkom, dan yang lain-lainnya. Apakah itu jelek? Tidak, itu baik. Hanya saja ketika itu dianggap sebagai satu-satunya kesalihan, dianggap sebagai bahwasanya orang beragama itu ya tahajud, sholat, zakat, puasa, sedekah, itu saja. Ketika kesalehan itu adalah kesalahan secara individual, maka dia akan melawan agama kamu. Ketika orang tidak sepakat dengan dia, dia akan menganggap mereka salah. Kamu tidak sesuai dengan teks, kamu bid'ah, kamu sesat. Ya kan? Orang yang memiliki agama sebagai ajaran, maka dia menjadi orang yang merasa paling benar sendiri, yang lainnya salah. Kita sering melihat orang yang dia dalam beragamanya itu merasa dirinya paling baik. Atau ketika ada seseorang yang tidak memakai jilbab, maka dia langsung bilang di depan orangnya, kamu harus pakai jilbab. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang seperti itu memandang sebuah teks itu sesuatu yang kaku, sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menimbang konteksnya. Padahal kita tahu bahwa dalam hukum Islam sendiri itu banyak perbedaan pendapat ulama, padahal menggunakan dasar hukum yang sama. Sebagai contoh, pada permasalahan najis mughalladh atau najis yang disebabkan oleh anjing, para ulama itu hadisnya satu, bahwasanya hadisnya adalah ketika kamu melihat ada kurang lebih seperti ini yang isi hadisnya, ketika kamu melihat wadahmu dijilati oleh anjing, maka basuhlah 7 kali dan campurlah satunya dengan debu. Ini hadisnya.
Berarti kalau orang yang memandang agama sebagai sebuah ajaran, maka dia akan kaku melihat, oh, dah kalau begitu apa namanya, wadahnya ini najis, harus digunakan seperti itu, anjingnya juga najis. Semuanya kita nggak boleh pegang anjing dan sebagainya. Padahal dalam menyakiti satu hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, loh, itu kan Rasulullah itu apa namanya, menyuruh membasuh wadah itu ketika dijilat anjing. Berarti masalah seperti itu hanya ada dua, yaitu antara hadas dengan najis. Hadas nggak mungkin, berarti tinggal najis. Kalau najis berarti anjing yang menjilatnya itu najis. Sehingga kalau kita memegang anjing itu juga najis. Kita juga harus melakukan hal yang sama sebagaimana wadah tadi. Membasuhnya 7 kali dan kemudian salah satunya dicampur dengan betul. Tapi ulama yang lain berkatakan nggak seperti itu. Oh tidak. Itu kan oleh Rasulullah yang disuruh adalah ketika wadah kamu dijilati oleh anjing. Berarti di sini permasalahannya adalah yang najis itu mulutnya anjing. Kalau kamu terkena dengan jilatan anjing, maka dibasuh 7 kali. Berarti yang najis hanya mulutnya saja. Anjingnya enggak najis. Kamu cuma megang bulunya, selama kamu nggak dijilati oleh anjing, itu nggak najis. Ulama yang lain ada berpendapat berbeda lagi. Dari teks hadis tersebut, dia mengatakan, oh, ini itu hanyalah ta'abudi. Dalam arti ta'abudi, ini adalah melaksanakan perintah Rasul. Dalam arti ketika ada wadah, kita harus yang dijilat anjing harus dibasuh 7 kali dengan apa namanya, dengan salah satu yang campur dengan debu. Itu hanya karena kita melaksanakan perintah Rasul. Masalah anjingnya gimana? Oh, itu nggak ada urusan. Itu nggak ada masalah. Berarti anjingnya tidak najis. Seperti ini. Sebuah teks, kalau kita pandangi saja sebagai teks saja, maka akan menjadi sesuatu yang kaku. Kita merasa yang benar adalah kalau dijilat anjing, ya udah yang dijilat saja. Anjingnya nggak najis. Atau malah atau sebaliknya, berarti anjingnya juga najis. Padahal ternyata para ulama dalam menyikapi sebuah teks itu berdasarkan ijtihad dan berdasarkan apa namanya, kodifikasi hukumnya, mereka berbeda pendapat. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika agama sebagai sebuah ajaran dan di situ dikatakan semua aturan-aturan yang agama itu aturan-aturan yang kaku, maka disinilah mulai terjadi perasa pembenaran sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi, kalau orang dari agama sebagai ajaran, dirinya merasa paling benar serta menyalahkan orang. Di sisi lain, ada juga agama sebagai panutan. Agama sebagai panutan ini penafsiran kembali atas kitab-kitab suci, Quran, hadis, dan pola implementasi ajaran dalam tata laku kehidupan. Orang yang memiliki komitmen keberagamaan pada agama sebagai panutan, dia akan mengintegrasikan makna yang terkandung dalam tekstual sejalan dengan tekstual. Ya, makna yang terkandung dalam tekstual sejalan dengan kontekstual. Sebagai contoh, dan untuk masjid, dalam agama tidak ada aturan untuk masjid. Tetapi karena Islam itu pertama kali muncul di Arab, maka gaya arsitektur Arabnya seperti kalau di Masjid Nabawi itu ada kubahnya. Tetapi kalau kita kepada Masjidil Haram itu kan justru malah nggak ada kubahnya. Atau kalau kemudian kita lihat kembali lagi Masjid ya Ampel, Masjid Sunan Ampel, Surabaya, ya. Kalian lihat itu kan gayanya gaya joglo, seperti ada apa namanya, gaya Jawa. Sehingga yang penting adalah ada tempat sholat yang namanya masjid. Masjidnya bentuknya bagaimana itu tergantung konteksnya masing-masing, nggak ada masalah.
selama esensi ajarannya masih dipegang, itu diperbolehkan. Selama esensi agamanya masih dipegang, itu diperbolehkan. Kemudian, seumpama pada terkaitan dengan apa namanya, perayaan Maulid di Indonesia. Perayaan Maulid itu pada setiap negara pasti akan berbeda-beda. Ada bahkan negara yang tidak membolehkan untuk perayaan Maulid. Tetapi esensi dari Maulid itu apa sih? Esensi dari Maulid itu adalah kita membaca kembali Sirah Nabawiyah. Sejarahnya Rasulullah. Bagaimana beliau berdakwah. Bagaimana beliau bermasyarakat. Ya. Esensinya adalah Maulid. Itu adalah ketika di situ terjadi mengingat kembali ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, esensi di sini adalah bagus, ya kan? Esensi Maulid itu bagus. Kenapa? Karena dalam Maulid kita akan membaca ulang. Orang-orang akan diingatkan kembali. Oh, Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti ini. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu kan kaitannya dengan permasalahan Maulid. Beliau itu karena beliau lahir di hari Senin, maka setiap Senin beliau puasa untuk menghidupkan hari lahir. Ya, selain itu akhirnya menjadi puasa sunnah kita ya kan, Senin Kamis. Tapi Rasulullah itu juga seperti itu. Karena beliau lahir di Senin, maka beliau suka puasa hari Senin. Karena itu sebagai wujud syukur beliau karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Nah, dari perayaan Maulid ketika kita surah Maulid itu tidak ada masalah, ya kan? Selama esensi ajarannya dan apa yang dilaksanakan pada acara Maulid Nabi itu tidak bertabrakan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi melihat segala sesuatu itu dari esensinya, mengintegrasikan makna yang dikandung dalam teksnya itu apakah benar, ya kan? Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang menganut agama sebagai panutan, maka dia akan lebih fleksibel. Karena dia akan melihat teks agama ini sebagai sebuah teks yang bisa diartikan sesuai zaman, sesuai tempat dan waktunya. Tidak merupakan sebuah teks, tetapi tentu saja dalam menafsiri teks tersebut, dalam menafsiri ayat Quran ataupun hadis, membutuhkan seperangkat aturan, membutuhkan seperangkat keahlian, gitu ya, agar bisa menafsirkan tersebut. Oke, contoh samanya saya. Saya sebagai dosen PAI dan juga dosen di bahasa Inggris, gitu ya. Ketika saya mau menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka harus disesuaikan dengan konteksnya. Cara menyusun katanya, cara gramatikalnya, tata bahasanya harus disesuaikan dengan teks bahasa Indonesia. Gitu. Jadi dalam agama sebagai panutan, implementasi ajaran agamanya itu selama itu tidak menabrak aturan-aturan Islam, maka mereka seringkali memperbolehkan bersikap seperti itu. Oke. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwasanya ashabi kan nujum. Para sahabatku itu bagaikan bintang. Siapapun di antara mereka engkau ikuti, maka engkau akan mendapat petunjuk. Kan? Sehingga sumber Islam itu tidak hanya dari Rasulullah ternyata kan, dari para sahabat pun seperti itu. Kita mengikuti sahabat, maka kita akan pasti juga akan mendapat petunjuk. Kita mengikuti sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman mendermakan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan perang ketika Rasulullah mau perang. Kita boleh mengikuti seperti itu kalau kita mampu. Atau kita menjadi seperti sahabat Umar.
yang keras dalam memegang aturan. Ya. Selama itu tidak perkara yang batil, selama itu perkara yang batil, maka sahabat Umar pasti akan ada di depan. Kan? Nah, dengan para sahabat ini, kita juga, kalau hanya kita sahabat hanya membaca sirahnya, maka kita juga bisa mengikuti apa yang pada para ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mulia. Oke, lanjutnya. Sehingga dalam menentukan sebuah agama, ada yang namanya ethical prophecy, ada yang namanya exemplary prophecy. Cerita dari ethical prophecy ini yaitu seringkali dalam kebenaran sebuah agama itu menekankan pada kebenaran menurut ukuran logika. Sementara exemplary prophecy itu yang diukur dari kebaikan tertinggi dalam ajaran agama. Contoh exemplary prophecy itu contohnya adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau mau disembelih, kemudian ternyata Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih beliau, dan ketika itu tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menggantinya dengan kambing yang besar. Ya. Maka ini meskipun pada awalnya ketika Nabi Ibrahim itu mengkonfirmasi, mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah benar saya harus menyembelih Ismail? Ternyata iya, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang secara ethical prophecy ini nggak make sense. Masa Tuhan menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya? Ya kan? Menurut ukuran logika ini nggak make sense. Tetapi kemudian pada kenyataannya, ketika pada seperti itu, sudah Pak Nabi Ismail ditanya sudah siap, Nabi Ibrahim siap melakukannya, ketika mau disembelih, tiba-tiba digantilah itu dengan kambing. Inilah exemplary prophecy. Dan ketika suatu ajaran kebaikan tertinggi dalam sebuah ajaran agama, itu dilihat dari exemplar, dari contoh yang ditunjukkan. Dalam contoh yang ditunjukkan tersebut, di situ ternyata akhirnya kita ketika kita juga disunahkan berkorban. Yang korban menggunakan hewan ternak. Itu kalau tidak karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim, maka tidak akan ada kesunahan berkorban. Ya. Contoh yang lain adalah ketika contoh Nabi Musa adalah antara Nabi Khidir. Di mana pada beberapa tahapannya itu ada 3, ya kan? Ketika ada perahu tiba-tiba dilobangi, ketika ada anak tiba-tiba dibunuh, ketika ada rumah yang mau roboh tiba-tiba dibangun tanpa minta bayaran. Padahal pada kondisinya saat itu beliau berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu dalam kondisi yang sangat payah. Dan ketika meminta kepada orang-orang sedesa ada yang bantu, kok malah disuruh bangun rumah tapi nggak boleh minta bayaran. Dari sini kemudian ditunjukkan ternyata bahwasanya semua itu ada sirnya, ada rahasianya. Di mana ketika Nabi Khidir melubangi perahu, ternyata itu adalah untuk menghindarkan seorang yang baik dari dirampok oleh bajak laut. Bagaimana ketika ada seorang anak kemudian dibunuh oleh Nabi Ibrahim, ternyata itu merupakan, ternyata rahasia di baliknya adalah orang tuanya adalah orang yang soleh, dan anak ini ditakdirkan untuk menjadi anak yang bermaksiat, yang kemudian akan membawa orang tuanya itu menjadi seorang yang maksiat. Akhirnya oleh Nabi Allah Khidir atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemudian dibunuh. Dan yang ketiga, ketika ternyata itu adalah rumahnya anak yatim yang ayah yang sudah dalam kondisi tidak mampu, tetapi sebenarnya ayahnya meninggalkan harta bagi mereka di bawah pohon rumah yang mau ambruk tadi. Secara make sense itu nggak masuk akal. Masa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Khidir untuk menunjukkan Nabi Khidir untuk kemudian membunuh anak tersebut, kemudian untuk membangun dan sebagainya. Tetapi di sini menunjukkan bahwasanya
Meskipun kita melihatnya dari sisi Nabi Musanya nih, meskipun kelihatannya Nabi Musa siap berguru dengan Nabi Khidir, tetapi ketika ada hal yang melawan syariat, kita tetap wajib untuk mengingatkan, kan? Siapapun itu, apakah itu adalah saat itu adalah Nabi Musa itu sudah niat berguru pada Nabi Khidir. Kita wajib mengingatkan. Tetapi ketika ternyata ketika sudah dibuka, oh ini loh rahasianya, kenapa aku melakukan seperti A, melakukan B, melakukan C, oh ternyata ada rahasia-rahasia di baliknya. Ketika seperti itu ya kita juga ketika memang kita meyakini nggak ada masalah. Jadi disitulah posisi ethical prophecy dan exemplary prophecy. Kalau ethical prophecy kan banyak sekali ya, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus jaga dan sebagainya, itu merupakan ethical prophecy. Oke, selanjutnya. Fungsi agama itu kurang lebih ada 5. Walaupun kita banyak orang yang memiliki berbagai macam pandangan tentang fungsi sebuah agama. Tapi yang pertama adalah agama itu mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang di luar jangkauan. Kenapa kita sholat? Kenapa sholatnya harus menghadap kiblat? Kenapa kalau wudhu kita ngentut kok yang dibasuh malah ngentut itu tidak berasal dari muka kita, kok malah kita malah membasuh muka kita, ya kan? Karena agama itu berdasarkan perhatiannya pada sesuatu yang di luar jangkauan, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau melalui akal kita. Kenapa kita harus berzakat? Usahanya aja kita sendiri kok. Uang kita berusaha sendiri. Kenapa harus kita keluarkan wajib zakat mal? Ada zakat fitrah juga. Kenapa? Ya kan? Kadang ini nggak make sense gitu. Karena agama itu berdasarkan perhatiannya pada sesuatu yang di luar jangkauan. Kalau kita mau lihat pada surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama, yang tidak kelihatan, yang berada di luar jangkauan. Ini dalam Al-Baqarah pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib, pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Ya kan? Di sini. Sesuatu yang ada di luar jangkauan. Fungsi agama itu untuk mendasarkan pada sesuatu yang di luar jangkauan. Yang kedua otomatis menawarkan hubungan transendental melalui pemujaan dan ibadah. Rutinitas ibadah kita, hubungan transendental kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya selalu menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama juga mendukung keluhuran norma-norma yang telah terbentuk dan menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama kita dilarang seumpamanya riba. Kita dilarang takabur. Kita dilarang ujub. Kita dilarang riya atau pamer, berbangga diri, tadi ya. Kita dilarang itu. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan nilai-nilai yang luhur tadi, menggunakan akhlakul karimah, dan itu menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan aman dalam kehidupan masyarakat. Ya kan? Kita akan melihat nilai-nilai itu, nilai-nilai luhur tadi dalam kehidupan masyarakat. Agama melarang mencuri, agama melarang merampok. Ya kan? Agama melarang berbuat zina. Agama melarang LGBTQ. Ya kan? Itu apa? Untuk menjaga keluhuran norma-norma yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik dipertahankan oleh agama. Diperkuat oleh agama. Fungsi yang keempat, justru sebaliknya semuanya. Agama juga melakukan fungsi yang bertentangan dengan norma yang sebelumnya. Dulu, ketika sebelum masuknya agama Islam di Indonesia, banyak nilai-nilai yang bertentangan.
yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada Indonesia waktu itu mungkin ya, pada zaman dahulu, masyarakat Nusantara pada zaman dahulu. Bahkan menurut sebuah cerita di daerah saya itu dulu beberapa ratus atau beberapa ratus tahun yang lalu atau beberapa ribuan itu di sini ada apa namanya kepercayaan untuk memakan bayi yang baru lahir. Ya kan? Nah ini nilai-nilai yang salah ini bertentangan. Oleh agama dilakukan koreksi. Atau dulu orang itu memiliki istri yang banyak. Di sini juga dilakukan koreksi oleh agama. Jadi ketika norma-norma itu bertentangan, norma-normanya itu tidak baik, maka agama akan membangun. Dan terakhir, agama itu melakukan fungsi sebagai identitas. Ya, fungsi sebagai identitas. Dimana ketika melakukan seperti itu, maka kita memiliki identitas sebagai seorang muslim dan kita otomatis akan menjaga identitas itu dengan semua hal. Akhirnya, ingat bahwasanya kita itu diciptakan su'u wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya kan? Dan kita juga diciptakan beragama yang berbeda. Nah, agama itu ternyata kita lebih akan merasa nyaman, namanya dengan orang-orang Islam yang lain. Itu bukan berarti kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh, bukan berarti itu kita bermusuhan dengan orang yang agama lain, enggak ya. Tapi kita mungkin akan merasa nyaman ketika bertemu di negara yang asing, apakah itu di Singapura, Malaysia, atau yang lainnya, kita bertemu dengan saudara yang seagama. Ini fungsi identitasnya. Terus bagaimana sih beragama yang baik dengan agama yang pura-pura? Kalian silakan mengukur. Kalian, apakah kalian saat ini beragama dengan baik ataukah kalian beragama dengan pura-pura? Yang pertama adalah kesungguhan iman. Bersungguh-sungguh bahwa kita rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya kan? Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita bersungguh-sungguh dalam iman kita kepada Allah. Yang pada akhirnya akan mengakibatkan konsistensi dalam mempelajari dan mentaati ajaran agama. Kita selalu ketika kita tidak tahu dengan apa yang terkait dengan kita, maka kita ingin mencari tahunya dan mentaatinya. Kita tahu sholat, kita belum tahu cara sholatnya, berarti kita harus mempelajari bagaimana cara sholat. Karena itu tuntunan agama. Kita mau nikah, kita nggak tahu cara nikah yang benar menurut agama Islam, maka kita harus mempelajari bagaimana sih cara akad nikah yang baik, kemudian cara berkeluarga yang baik, dan kita mentaati ajaran. Dan yang terakhir, kesalehan dalam bersikap dan berperilaku. Kesalehan tidak hanya dalam beribadah, seperti yang ditunjukkan pada nomor 2 tadi, mentaati ajaran agamanya, tetapi juga dalam bersikap dan perilaku, berakhlakul karim. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kalian belum bisa seperti itu, maka mungkin bisa jadi kita masih belum sempurna. Karena sebab pada dasarnya ada dimensi-dimensi keberagamaan yang harus kita cek. Apakah kita sudah ketika seorang beragama, maka ada 5 dimensi di mana dia dalam keberagamaannya mencakup 5 hal tersebut. Yang pertama, belief dimension atau religious involvement. Ya. Religious involvement ini kan seperti tadi kita mengatakan ada belief dimension, ada ritual dimension, conceptual dimension, experiential dimension, moral dimension. Nah, dalam religious involvement-nya kita, ini merupakan penerjemahan dari yang 5 hal yang di atas tadi. Yang pertama, ritual involvement. Ini menerjemahkan dari apa yang belief dimension atau ritual dimension. Bahwasanya sejauh mana sih konsistensi dan ketekunan kita dalam beribadah. Apakah sholat kita masih bolong? Apakah kita pernah puasa Ramadan kita tidak puasa? Sejauh mana konsistensi ini merupakan nilai yang pertama.
dalam ritual involvement-nya bagaimana? Keterlibatan kita dalam ritual-ritual keberagaman itu bagaimana? Yang kedua dalam hal ideological involvement. Keterlibatan seseorang dalam membangun sikap yang menempatkan agama sebagai paham yang harus diperjuangkan. Ini adalah kalau di dalam yang atas tadi, belief dimension-nya. Ketika dia percaya, maka dia akan memperjuangkan apa yang dia percayai. Ketika dia yakin yang Islam itu yang benar, maka dia akan percaya dan memperjuangkan bahwa Islam itu benar. Yang ketiga ada intellectual involvement. Ini merupakan penerjemahan dari knowledge dimension, yaitu keterlibatan umat beragama dalam memahami ajaran agamanya. Sejauh mana kalian mengetahui syarat-syarat sholat? Seorang itu dalam knowledge dimensions atau intellectual involvement-nya, dia tidak dituntut untuk menguasai seluruh agama. Apalagi kalian ya yang ada di kita belajarnya di UNESA, dari berbagai macam background yang berbeda, kita tidak wajib mengetahui seluruh ajaran Islam. Tetapi yang wajib kita ketahui adalah ajaran-ajaran Islam yang ada efeknya ke kita dan yang harus kita lakukan. Contoh, puasa, sholat, zakat itu kan wajib. Berarti kita harus tahu benar-benar nih, puasa itu bagaimana, apa yang membatalkan puasa, kapan kita harus niat puasa, dan sebagainya. Sholat juga seperti itu. Otomatis bagaimana sih cara wudhunya, bagaimana cara menyuci pakaian sehingga pakaian ini menjadi pakaian yang suci, karena dalam sholat kita diminta untuk berpakaian yang suci dan tempatnya juga suci, ya kan? Kemudian bagaimana kita berzakat, seberapa besar sih zakatnya, kapan zakat ini dikeluarkan, ada zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat fitrah dan sebagainya. Kita hanya wajib mengetahui apa yang kita yang harus kita lakukan. Kita wajib sholat, zakat, dan itu kita harus lakukan, itu harus dalam hal intelektual. Kita juga mempelajari kenapa sih kita itu wajib untuk bersikap yang selalu jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang saleh secara individual dan sosial. Ya, kita harus mempelajari itu. Kita juga mempelajari bagaimana kenapa sih kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh takabur. Contohnya takabur itu bagaimana? Contohnya sombong itu bagaimana? Contohnya pamer itu bagaimana? Kita pelajari. Ini akan menunjukkan pada intellectual involvement. Kemudian yang selanjutnya adalah experiential involvement. Keterlibatan dalam dimensi pengalaman-pengalaman unik yang diperoleh dengan berusaha secara bersungguh-sungguh memahami ajaran agama. Pada tahap selanjutnya, setelah kita melaksanakan ajaran agama kita, setelah kita melaksanakan secara ritual kita memahami knowledge-nya, ya, maka bisa jadi kita akan mengalami pengalaman keberagaman. Contoh, tiba-tiba ketika kita sholat, dalam kondisi sholat kita merasa, karena kita sudah rutin sholat, kita sudah memahami Islam itu bagaimana, kita menangis, kenapa kok sholat saya tidak khusyuk, kenapa kok saya masih banyak berdosa. Tanpa sadar kalian mengeluarkan tangisan. Ini merupakan experiential. Ada pengalaman spiritual yang kalian alami. Atau namanya tiba-tiba di dalam ketika kalian belajar dengan ustadz, dan itu ketika pada saat itu kalian dalam kondisi yang sangat jatuh, dalam kondisi tidak punya uang, dalam kondisi ekonomi jatuh, dan di tempat berbagai macam masalah, ketika kalian tidur, kalian bertemu dengan seorang ustadz atau seorang kiai yang mengingatkan, jangan khawatir, la tahzan, innallaha ma'ana. Yang walaupun kata-kata itu sering kalian dengar, tapi ketika dalam mimpi itu kalian mendengarkan, kalian langsung merasa tersadar, ya, masalah ini itu masih ringan, kesusahan ekonomi ini masih ringan. Ya, itu ada experientialnya, ada keterlibatan pengalaman spiritualnya. Ya.
Yang terakhir ada consequential involvement. Bagaimana ajaran agama mempengaruhi perilaku beragama. Kalian mengatakan Islam itu wasaton, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Alamin ini mendefinisikan alamin itu adalah orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang alam semesta. Kok ternyata kalian ketika dengan tetangga kalian yang Kristen, kalian tidak mau bergaul. Ketika dengan kalian ketemu dengan orang saudara kalian yang dari Buddha atau dari Hindu, kalian bilang kepada mereka, kamu kafir, aku nggak mau bergabung dengan kamu. Padahal rahmatan di alam. Bagaimana sejauh mana ajaran-ajaran agama itu kemudian mempengaruhi perilaku keberagamaan kita dalam sehari-hari, itu merupakan salah satu sisi atau dimensi keberagamaan yang harus kita pahami. Oke ya, selesai. Selanjutnya, karakteristik agama Islam itu yang pertama robbaniyah, yaitu bersumber langsung dari Allah. Yang kedua insaniyah alamiyah, yaitu humanisme yang bersifat universal, rahmatan lil alamin. Islam itu petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya satu kaum atau golongan. Bukan berarti kita kalau sama orang Islam jujur, sama orang non-Islam kita kemudian berbohong, tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin, bersifat universal. Semua kita melihat semua orang itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai mereka sebagai sesama manusia dan sebagai sesama makhluknya Allah. Kemudian ada Islam itu juga syamil mutakamil, integral, menyeluruh dan sempurna. Karena ajaran Islam itu membahas mulai dari kalian bagaimana tata cara yang kencing, buang air kecil, bagaimana mensucikannya, bagaimana masuk ke tempat ibadah, sampai masalah ibadah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, itu semuanya sudah ada di dalam Islam. Syamil mutakamil. Kalian tidak akan menemukan dalam ajaran agama lain bagaimana sih cara kita masuk ke WC, bagaimana cara kita kencing, bagaimana cara kita makan. Kita makan harus menggunakan tangan ataukah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Terus kapan kita harus selesai makan? Apa kita makan sampai kita kekenyangan? Nah, inilah yang membedakan agama Islam dengan agama yang lainnya. Karena agama Islam itu karakteristiknya adalah syamil mutakamil. Kemudian ajaran Islam itu juga al-basata. Maksudnya apa? Elastis, fleksibel, dan mudah. Tidak ada kesulitan dalam agama Islam. Yang membuat sulit itu kadang kita sendiri. Kita seakan-akan kalau mau sholat, kalian wajib pakai sarung. Nggak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Menutup auratnya bagaimana terserah kalian. Mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai bendera panjang yang libat-libatkan, nggak ada masalah. Selama esensinya adalah menutup aurat. Kadang-kadang yang menyusahkan itu kita sendiri. Oh, kamu kalau sholat itu harus menggunakan rukuh kalau perempuan yang nyambung dari atas sampai bawah. Kamu nggak boleh sholat cuma menggunakan jaket saja, terus menggunakan menutup tangan saja, menutup tangan yang penting menutup semua itu nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang kita yang menyusahkan. Intinya adalah menutup aurat. Batasan menutup auratnya itu yang perlu kita ketahui. Mau menutup auratnya dengan apa terserah. Boleh nggak seorang laki-laki sholat dengan menggunakan rukuh? Boleh-boleh saja. Kenapa? Kan menutup aurat kalau menggunakan rukuh. Selama auratnya tertutupi dan anggota sholatnya ini tidak terhalangi, tidak ada masalah. Karena tidaklah kalian pakai katok atau celana pendek dan pakai kaos oblong lagi jalan-jalan kok kebetulan mau sholat, waktunya sholat mau habis, nggak bawa sarung, nggak bawa celana, adanya ruku, udah ruku aja dipakai atau bawahnya ruku itu aja yang digunakan kalau penghabisan, nggak apa-apa. Ya, kadang-kala kita sendiri yang menyulitkannya. Oke, selanjutnya itu adil. Islam itu tidak membeda-bedakan antara orang kaya, orang miskin, antara orang ganteng, orang cantik, dan orang yang buruk, orang yang memiliki jabatan dan orang yang tidak memiliki jabatan. Tidak ada perbedaan. Ya,
Yang pada akhirnya di sini adalah ketika ada keadilan maka akan ada persaudaraan, ada perasaan equality ya. Makanya ketika kita beribadah haji kan semuanya pakai putih. Mau kamu artis, mau kamu presiden, kalau mau ibadah haji dan umrah harus menggunakan pakaian putih. Kan gitu. Ya, menggunakan pakaian yang menutup aurat, menggunakan pakaian yang tidak berjahit. Mentang-mentang kamu presiden, kamu harus menjahit sendiri. Enggak bisa. Saya ini pakai presiden, maka saya nggak boleh kamu harus menggunakan pakaian yang tidak berjahit. Nggak bisa. Itu aturan. Disitulah menunjukkan bahwasanya keadilan. Semuanya sama ketika kita jadi dan umroh itu. Dan dari belahan bumi manapun sama. Dan yang terakhir, Islam itu bersifat equilibrium. Dalam arti adalah balance, moderat. Kita harus imbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Antara kesalahan individu dan kesalahan sosial. Antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Ya. Antara ibadah dan bekerja itu harus imbang. Jangan ketika waktunya ibadah kita malah bekerja, ketika waktunya bekerja kita malah ibadah. Ya, sehingga kita mencampur adukkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ada proporsinya masing-masing. Maksudnya apa? Jadi tadi ya saya katakan ibadah bekerja. Kita itu kewajiban kita saat ini sama saya kewajibannya untuk ngajar. Tiba-tiba mohon maaf ya, saya izin saya mau sholat duha dulu. Itu nggak boleh. Waktunya bekerja, kamu harus bekerja. Kamu harus bekerja dalam artian melaksanakan kewajibanmu dulu. Jangan sampai perkara yang sunat, sholat duha, menghalangi kamu untuk melakukan perkara yang wajib, yaitu pekerjaanmu. Atau sebaliknya, kamu terlalu banyak ibadah, kami nggak mau bekerja. Kamu sholat, terus tapi waktunya bekerja, ini Pak, ini anaknya nggak punya pampers, anaknya nggak punya susu, nggak mau bekerja. Nah, saya udah sholat saja. Itu kurang bagus. Kita itu diwajibkan secara equilibrium, harus balance. Mana posisi-posisi yang harus dilakukan? Beda hanya kalau bekerja tadi ya, kita sholat duhur dan bekerja. Mau bekerja sebagaimana, seperti apapun, kalau waktunya sholat duhur, masih ada waktu, kita harus sholat duhur. Jangan kemudian nunggu sampai habis waktunya baru sholat duhur, nggak boleh. Harus pintar membagi waktu. Kapan waktunya melakukan ibadah wajib, kalau itu ibadah wajib ya, dan kapan bekerja. Oke. Saya kira itu untuk presiden kali ini. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Dan kita akan melakukan diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.